Gue ini apa ya? Kalau gue jatuh bawa HP gue yang eman. Bukan sepatunya. Ngerem, ngerem loh. Oke. Oke guys, kali ini videonya agak berbeda daripada biasanya. Jarang-jarang nih gue ngebahas sepatu taktikal. Tapi kali ini ada sepatu Milestone atau military footwear, ada tulisannya juga itu di bawah. Milestone military footwear. Oke, kenapa tiba-tiba gue ngelakuin review untuk sepatu boots? Padahal biasanya gue nggak pernah review. Sebenarnya gini, seperti yang kalian tahu, gue ini kan ya kerjaannya emang ya begitulah. Jadi gue emang bener-bener suka banget sama sepatu-sepatu taktikal juga, karena selain di olahraga airsoft, gue kan juga di berbagai macam hal pekerjaan gue. Nah kebetulan kemarin pas gue ngajar di berbagai tempat, itu pertama gue notice sepatu ini itu waktu gue di Grati di Pusat Purmarnya itu, gue ngeliat beberapa pakai sepatunya kayak sepatu apa itu kok menarik gitu kan. Terus habis dari Grati kan gue ngajar di Puslatik Sarmil di Juanda. Nah itu waktu gue ke kantinnya, gue nemu kantinnya itu gak cuma jual makanan tapi jual sepatu. Gue mikir, yuk kita coba review sepatu bootsnya dari Milestone. Jadi bisa dilihat ini sepatu bootsnya ukuran 43. Ini gue salah buka. Jadi 43 ini rencananya mau gue giveaway nanti. Ya gue spill aja di awal nggak apa-apa. Ini nanti yang sepatu ukuran 43 mau gue lakuin giveaway. Jadi di akhir video ini, setelah kalian selesai nonton, silahkan komen di bawah. Jadi like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa. Nanti akan gue lakuin giveaway. Pengumumannya nanti akan dilakukan di salah satu live stream gue. Nanti gue umumin juga videonya untuk kapan live streamnya itu jam berapa. Kenapa gue tiba-tiba gue mikirin ngelakuin giveaway padahal gue gak pernah bikin giveaway? Karena dulu gue janji mau bikin live giveaway untuk 2000 subscriber ya. Dan sekarang kan udah 2000 subscriber udah lewat. Tapi gue belum bikin giveaway. Terus gue mikir sekalian aja deh, gue beli sepatu ini terus gue giveaway satu lagi. Jadi yang ini yang mau gue review. Ini karena ini size-nya gue. Sebenarnya size gue itu adalah 41, cuman stoknya lagi kosong yang 41. Jadinya kita ya udahlah review yang pakai yang size 42. Karena yang kemarin pilihannya 42 atau 40, tapi nggak apa-apa. 41-nya ada kemarin, tapi tidak lolos QC katanya. Jadi ya akhirnya ini size 42. Ya seperti kalian lihat, gue udah pakai sepatu boots ini, cuman ini bukan Milestone, ini sepatu boots lain. Ya, ini udah 5 tahun gue pakai, masih hidup dengan baik ya. Jadi gue mikirnya ini bisa jadi backup side boots gue, karena jujur gue ngeliat dari bootsnya modelnya tuh gue suka. Terus waktu gue pegang barangnya di waktu gue pegang di kantinnya Pusat Sarmil, gue mikir serius kayak untuk harga 300.000 ini nggak kayak 300.000 guys, sumpah serius. Waktu gue pegang pertama tuh kayak nggak kayak 300.000 gitu, kayak sepatu-sepatu yang di harga boots yang di 1 jutaan lah paling enggak. Soalnya kadang-kadang kalau yang di harga-harga 300.000 itu kaku keras gitu. Ini masih agak enak bentuknya, walaupun iya dia dalamnya nggak se comfy kayak yang sepatu gua gitu ya. Tapi memang price range-nya memang udah jauh kan. Ini nggak usah dibandingin, ini cuma buat gua showcase aja kalau perbandingan. Jadi gua bisa ngerasain langsung perbedaannya, cuman nggak usah jangan begitu dianggap. Ini juga model depannya. Oh, ini kita harus betulin dulu pemasangan talinya guys. Oke. Tapi untuk ininya, packagingnya ya standar lumayan. Nanti juga ada ukuran regulernya di sini. Jadi cara ngitungnya dari UK, USA, dan dan sebagainya. Ini ada kertas di sini. Kertas apa ini? Oh, ini resinya, invoice-nya. Ya. 335. Ya, 335 per piece. Tapi jujur ini paling enggak kalau bukan paling enggak menurut gue ini harusnya di 800-an sih.
kalau dari megangnya. Soalnya kulitnya ini kulit asli loh, kulit sapi loh ini. Dan nggak kaku keras yang kayak ya kita coba ya dengan melepas sepatu gua dulu. Gue paling suka banget bootsnya side zip. Jujur gue ngerasa ini kulitnya mirip sama kayak kulitnya sepatu Reebok gua. Nanti gue tunjukin ya sepatu Reebok gua. Mirip. Ya agak longgar guys, bener 42-nya. Gak apa-apa, tapi namanya karena memang size-nya lagi kosong kan. Ini agak longgar di gua. Longgarnya besar, banyak banget ini. Banyak banget longgarnya. Masalah kalau kemarin tawarinnya 40 atau 42. Gue mikirnya lebih baik gue ngambil 42 daripada gue ngambil 40. Takutnya malah nggak bisa masuk, gue nggak bisa review nanti. Tapi tetap longgar banget kata yang 42-nya. Mungkin itu bisa jadi catatan buat milestone ya. Next time stock size-nya lebih banyak. Karena kemarin gue ngeliat juga sepatu-sepatu yang lainnya dia itu banyaknya stoknya pada di 43 ke atas. Beberapa itu hampir gak ada yang size gua. Atau yang size gua emang agak jarang ya, 41. Sip, buka di sini. Oke, masuk. Sip lagi. Klip di sini. Ya dia pakai klip ya, bukan pakai velcro. Berarti resikonya untuk habis velcro itu lebih kecil. Cuman agak susah klipnya ini. Oke, udah. Oke. Jujur kok kurang ini gua agak kurang suka sama tali sepatunya sih jujur. Tali sepatunya agak lentur. Jadi ditariknya bener-bener harus ditarik banget kalau misalnya mau ngunci ke ankle. Sepatunya agak kurang ya untuk buildnya dengan price itu mungkin memang harus ada yang di-cut ya, jadi kayaknya mungkin ini kayak tali sepatu sekolah guys, bukan sepatu tactical. Oke, agak kurang nyaman karena ini size-nya bukan size gua, tapi gua bisa bilang ini ankle protector-nya nyala ya, bukan nyala ya, ankle protection-nya ada. Ini dia agak ngunci di sini, cuman karena bukan size gua jadinya dia kurang megang di belakang sini gua. Untuk price 300 sebenarnya cukup bagus ini. Of course, pasti biasanya banyak pertanyaan kalau misalnya nanya tentang sepatu tactical atau sepatu-sepatu safety dan sebagai boots gitu. Ada steel toe-nya nggak? Ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya logikanya price 300 gue belum pernah ketemu ada yang di bawah 500.000 yang ada steel toe tip-nya ya. Tapi kemarin kalau gue lihat itu ada yang dia ada steel toe tip-nya. Nah, kenapa gue nggak ngambil yang steel toe tip? Kenapa gue ngambil yang ini? Karena ini adalah pertama kalinya gue megang merek ini bener-bener pakai. Gue agak kurang berani untuk langsung review yang versi atasnya dia, masalah model Poison-nya itu kalau salah ya. Bahkan yang model Poison itu bukan pakai tali gini, dia cuman krek diputar gitu. Jadi dia sistem ujinya pakai putar, bukan pakai tali kayak begini lagi. Kemarin gue sempat mau nyoba nge-review, cuman karena ini pertama kalinya gue megang barang yang milestone, belum berani gue untuk coba langsung ke versi atasnya. Tapi mungkin kalau misalnya nggak tahu ya, gue mungkin revisit lagi kapan-kapan, tapi nggak tahu kapan untuk nyoba milestone yang versi Poison atau mungkin ada versi yang lebih baru lagi, gue kurang tahu juga. Tapi untuk model ini, gue lupa nama modelnya, ini model apa? Nanti gue munculin deh di bawah sini, gue editing masuk gambarnya di sini. Yang jelas sepatu ini, anti-slipnya lumayan. Gue tarik agak susah nih. Anti-slipnya lumayan ini. Wah, oke. 300 dengan anti-slip kayak gini. Bagus sih. Bagus loh ini. Bagus loh. Wah, ini. Oke, next. Berarti gue harus bikin video tes di outdoor. Nggak bisa tes indoor doang, karena ini bagus loh. Di ubin kayak begini, dia lumayan keset.
harus kuat tarik banget baru bisa. Bagus loh ini, soalnya bagus loh untuk price segini, soalnya bagus ini. Ya. Kita showcase deh soalnya. Ini soalnya guys. Tuh. Gue baru sadar ada tulisannya TNI AD di sini. Nggak tahu lah. Nggak apa-apa. It's okay. This is good though. This is good. Oh, ini ada tulisannya milestone di sini guys. Untuk sepatunya nih, di depan sini dia nulisnya. I see. Size-nya pun adanya 41, tidak lolos QC. Kayaknya derita kaki 41 di apa namanya? Tactical boots itu gitu. Gua susah banget tuh nyari size gua tuh biasanya kalau tactical boots. Ini agak susah ngujinya. Nah, udah klik. Tapi ya untuk 335 ya. 335 ya. Menurut gua worth it sih. Karena anti slipnya bagus loh ini. Perlu gua coba anti oilnya juga sih, pakai minyak, tapi gua lagi nggak ada minyak. Ya, bisa dicoba pakai anti oil mungkin. Nanti gua coba aja deh langsung ke lumpur-lumpur gitu, gua cari video, gua bikin video nanti di tempat outdoor. Ini lumayan ini. Serius ini lumayan loh. Untuk safety-nya supaya nggak licinnya bagus, lumayan. Kulitnya juga mirip sama kayak kulitnya Reebok gua ngerasanya. Kayak sepatu Reebok gua. Ini kulit asli. Cuman dia ya untuk ke 335 ini dia nggak ada steel toe tip-nya, nggak kayak ini. Tapi ini price-nya memang beda banget. Tuh, ada steel toe tip-nya ini. Tuh, steel toe tip. Tapi ya ini bukan buat di review. Itu udah beda lagi deh. Ini main boots gua. Tapi kalau buat secondary boots ya, saat misalnya nih main boots gua lagi dicuci atau mungkin lagi dijemur, boleh sih gua pakai. Boleh sih ini gua pakai. Serius 300 kayak begini gua mau anjir. Ya bukan mau, gua udah beli. Bukan mau, gua udah beli nih. Build quality-nya kalau dirasain di kaki ini, nih. Dari kuncinya dia di ankle-nya ini udah bagus nih. Untuk 300 ini sangat bagus loh. Soalnya mungkin memang ya agak kurang bagus ya finishingnya ya. Kelihatan dari sini finishingnya agak kurang halus. Tapi kalau eksterior eksterior dari finishing luar ini nggak begitu ngaruh kalau kita mikirnya lebih ke performa. Untuk bagian bawahnya pun juga agak kurang. Tapi nggak apa-apa. Soalnya ini bagian yang kurangnya ini menurut gua di bagian tulisan markingnya dia. Tapi untuk sole yang bagian sini dia aman. Ini cuman kurangnya di sini nih, tepatnya tulisannya TNI AD-nya ini ada karet-karetnya yang masih melebihi. Lupa dihapus ini. Ini bekas dari molding nih pasti. Jadi finishingnya kurang bagus di situ. Yang ini bagus. Nah, QC-nya kurang nih berarti nih. Tapi nggak apa-apa, itu nggak ngaruh ke ini kok, nggak ngaruh ke anti slip-nya. Kayak contohnya nih anti slip lumayan loh. Anti slip lumayan nih. Tuh, anti slip lumayan loh. Nah, harus ditarik banget. Ditarik. Nah, lumayan anti slipnya. Untuk di ubin tackle ini lumayan. Atau kalau misalnya mau kita tes ini deh. Gua ada disinfektan spray. Paling nggak air kan. Air di ubin itu bisa bikin lebih licin. Coba kita tes ya. Oh, masih agak anti oilnya berarti kurang. Anti slipnya lumayan, tapi anti oilnya agak kurang. Ya, agak licin. Tapi ini tidak licin yang sampai kayak kalian jatuh. Oh, masih bisa ngunci, masih bisa ngerem kalian. Masih bisa ngerem. It's okay. Tapi untuk baru bawaan dari keluar box kok sudah hitam ya layar di bawahnya ya. Kok udah hitam ya ubinnya ya. Tapi it's still okay. Ini nggak sampai kayak yang licin bakal kalian jatuh loh. Enggak, langsung ngerem loh. Tuh, langsung ngerem. Udah bisa ngerem. Bisa dipakai buat ngerem walaupun agak licin, tapi ini bisa ngerem. So it's good, that's good.
Untuk 300.000, jujur untuk anti slipnya di atas ekspektasi gue 300.000. Ya kan 335. Ini anti slipnya di atas ekspektasi gue. Udah enak lagi nih loh. Ya udah mulai kering soalnya, tapi begitu udah kering, berat buat di pivot berat. Berarti dia locknya bagus nih, ini slipnya. Kalau dibasah, coba kita basahin lagi, di pivot kayak tadi. Ngerem loh. Oke, itu gue terlalu barbar. Tapi bisa ngerem dia. Tuh, bisa ngerem. It's okay. For 300.000 ini sangat-sangat worth it sih menurut gue. Nah ini ternyata miripnya bukan sama sepatu raba gue guys, miripnya sama sepatu kickers. Kulitnya mirip ini sama ini. Kakunya ini juga masih lumayan mirip dari teksturnya di sininya. Jadi begini. Bagaimana tadi yang mirip? Di sini kayaknya. Kakunya mirip. Ya, kakunya mirip. Jadi paling nggak memang beneran kulit lah. Ini adalah day 2 dari testing bootsnya Milestone. Oke, ada beberapa hal yang bisa gua mention sekarang di hari kedua review. Jadi day 1 kemarin tuh gua review di urban usage. Jadi bener-bener gua pakai untuk penggunaan di urban. Dan gua bisa bilang ini ada beberapa hal yang gua baru notice kemarin waktu di first impression video. Gua nggak nyadar ini jahitannya di sini kurang rapi, ada yang keluar jahitan di sini. Tapi it's okay, ini tinggal dipotong pakai gunting aja bisa. Ini kan untuk jahitannya untuk solnya. Terus kemudian di sini juga ini benangnya di sini juga agak kurang. Tuh bisa dilihat. Nih. Dia pakai benangnya di sini masih ada lebih. Nah, terus yang aku agak nggak suka itu di sini sebenarnya. Kenapa menggunakan sistem clip seperti ini? Kenapa nggak velcro aja? Karena ini susah masangnya loh. Kalau mungkin kedua tangan lebih mudah, cuman kalau untuk satu tangan ini agak susah masang itu. Udah bunyi klip, lepas lagi. Bener-bener harus ditekan banget ya. Tuh, lepas lagi. Nah, baru dia ngunci. Emang nggak susah itu untuk masukinnya. Cuman menurut gua lebih simpel, lebih praktis menggunakan velcro. Terus kalau bisa dilihat di sini juga ini jahitannya agak kurang di sini. Ini kalau yang di sini memang agak riskan ya. Soalnya ini kan dia jahit antara kulit yang ini dengan kulit yang ini. Jadi ini bisa berjam buka. Ini juga sama, di sini ada problemnya. Tapi untuk overall secara kulitnya ini bagus. Menurut gua ini hampir mirip sama sepatu kickers gua kulit yang dipakai. Terus untuk outsole-nya ini juga benar. Dalam arti kan dia bilangnya di sini adalah anti slip dan oil resistant. Gua tes kemarin juga secara penggunaan biasa di tempat yang agak berpasir pun juga dia tidak begitu licin. Dia bisa dipakai buat ngerem. Cuman yang gua ngerasain, mungkin karena ini kemarin size-nya bukan size gua. Kemarin kan gua dapatnya 42 karena 41-nya kosong. Sebenarnya 41-nya ada katanya, cuman nggak lolos QC. Jadinya gua dikasihnya 42. Kenapa gua nggak 40? Padahal kaki gua kan 40 41. Masalahnya gini, kaki gua itu 40 tapi size-nya itu di 40 41. Sedangkan gua lihat 40-nya dia itu adalah 25,5. Nah, kaki gua itu di 26. Kalau misalnya di 26, di 41 dia 26,5. Jadi gua kan di antaranya 40 sama 41. Tapi kalau gua ngambil 40 dia 25,5. Ini malah jadi problem nih takutnya karena terlalu kecil di sepatu gua. Gua takutnya sih seperti itu. Mungkin bisa jangan-jangan 40 sebenarnya cukup. Cuman gua enggak mau ngambil risiko, lebih baik gua ngambil lebih besar. Karena kalau misalnya lebih kecil gua enggak bisa pakai buat nge-review jadinya kan nanti. Makanya itu gua ngambilnya yang 42 karena 41-nya enggak ada. Tapi dari situ gua jadi merasa bahwa walaupun ini ankle supportnya bagus, gua ngerasa ini kaku, gua ngerasa ini memang bener ini art supportnya jadinya kerasa kurang banget. Yang bagian di heelsnya ini, tumitnya ini, memang ini nggak ada art support, harusnya memang tidak begitu art support banget melihat dari soalnya. Tapi itu hal yang perlu untuk, itu adalah hal yang perlu untuk outdoor shoes, apalagi tactical shoes yang dimana kita memang menggunakan ini dengan jangka panjang. Kalau nggak gitu pasti tumitnya akan capek. Jadi di sini gue mulai merasa kenapa banyak banget kalau kalian lihat itu ceritanya yang dimana orang-orang yang pakai boots tactical militer itu kadang-kadang ngakalinnya ditambahin bantalan lagi di dalamnya. Jadi kadang-kadang bahkan ada
nggak cuma di militer, kadang-kadang di pendaki-pendaki gunung yang gue denger ini juga. Gue bukan hikers, jadi gue nggak begitu tahu kalau naik gunung itu gimana, karena gue lebih seringnya jarang naik gunung sih, lebih tepatnya gue untuk outdoornya di hutan, tapi bukan hutan yang sampai mendaki gunung. Itu biasanya mereka nambahin bantalan katanya itu pakai pembalut gitu atau gimana gitu, gue kurang paham. Sebenarnya daripada gitu kenapa nggak beli outsole aja, kan outsole juga nggak semahal itu, apalagi kalau misalnya menggunakan ada bahan TPU campur TU nya pun juga paling cuma 100.000 daripada beli pembalut buat ditaruh di kaki gitu. Gue juga kurang paham kalau misalnya itu mungkin bagi orang-orang yang tukang-tukang daki yang lebih ngerti, karena gue cuma denger aja, gue nggak pernah ngerasain itu. Karena kalau gue ngerasanya kurang, biasanya gue tambahin outsole aja. Jadi ini nanti gue udah pesan outsole buat buat insole aja di sini, buat gue tambahin yang ada art supportnya, karena ini gue ngerasa ini karena goyang banget, jadi gue nggak art support, malah jadinya ini malah bikin lebih fatigue. Tapi ya mungkin karena ini memang kembali lagi size nya bukan size gue, seharusnya kan memang menggunakan size yang sesuai dengan size nya gue, jadi ini jadinya agak bergoyang-goyang untuk dipakai. Kurang lebih seperti itu. Habis ini kita mau tes untuk waterproofnya. Memang gue ngecek di milestone-nya itu di tokonya, itu nggak tertulis bahwa ini adalah waterproof, tapi tactical shoes itu paling nggak harus bisa water resist, karena kalau nggak dalam kondisi tactical shoes ini adalah untuk all terrain, di mana di semua terrain dipakainya, di semua medan. Kalau misalnya dia tidak water resist, jika dia jadi waterlock itu akan membuat sepatunya jadi lebih berat. Dan di saat kalau sepatunya lebih berat itu kan bikin lebih cepat capek. Itu satu. Kedua, itu juga bisa secara cepat atau lambat merusak kulitnya ini. Memang sih bisa aja dengan kita sering jemur, kita sering rawat dengan baik. Tapi kembali lagi, untuk price 300.000, walaupun menurut gua ini ada beberapa fatal isunya, tapi untuk 300.000 itu tidak begitu fatal banget, karena ya kembali lagi ini price-nya 300.000, bukan sepatu tactical shoes yang harganya sampai jutaan. Jadi masih bisa gua wajarin dengan tali sepatunya yang ini nih, mau gua ganti beneran nih, serius. Gua nggak suka banget sama tali sepatunya. Nanti mau gua modif biar bisa pakai velcro daripada pakai clip ini, karena masangnya kadang-kadang agak susah. Terus insole-nya mau gue tambahin, nanti gue tambahin insole yang lebih soft, karena dari 1 hari gue pakai itu pun yang awalnya dari out of the box insole-nya kemarin itu empuk, ini sudah mulai keras kayak sepatu pantofel jadi dalam insole-nya itu. Jadi agak kurang comfy untuk long march mungkin ya. Jadi mungkin biar bisa dalam perjalanan panjang ya bisa agak masih tetap comfortable, nggak bikin cepet capek, insole-nya bisa ditambahin. Terus kemudian juga ini yang aku ngerasa juga ini di bagian side-nya, mungkin karena ini memang juga cuma satu outsole ya, dia bukan dengan outsole dan midsole yang dipakai buat tetap menjaga formnya. Kalau kamu steps-nya salah, bukan begini tapi kamu agak miring begini, ini di bagian sini, di bagian luarnya kaki, ini kerasa langsung tiba-tiba kayak tipis, yang dimana gue ngerasa kayak takutnya ini sobek nanti kalau gue pakai begini. Tapi memang tidak ada orang yang segila itu berdiri seperti ini ya. Tapi itu kerasa tipis, jadi mungkin perlunya ada midsole. Tapi ya, again kembali lagi 300.000 ini masih sudah melebihi ekspektasi awal gue di sepatu 300.000 itu sendiri. But ya mungkin ada beberapa yang bisa jadi PR kemudian. Tapi ya kembali lagi, ini kan memang bukan untuk fashion show boots ya. Ini kan memang untuk ke usage, dan untuk secara usage dia memang benar-benar sudah hampir perfect sebenarnya. Bukan perfect ya, apa bahasanya ya, lebih ke sudah melebihi ekspektasiku, karena aku tidak expect bahwa kulitnya akan jadi ini highlight gua untuk sepatu ini adalah di kulitnya. Ini kulitnya benar-benar mirip sama kayak sepatu kickersku soalnya. Padahal sepatu kickersku harganya jutaan. Ini harganya cuma 300.000, makanya ini gua suka banget sama kulitnya. Cuman mungkin curingnya atau bagaimana yang agak kurang, ini jadi lebih cepat gampang crease-nya di sini, kayak ngecapnya tuh gampang banget. Tapi gua coba disemir aja langsung udah hilang itu. Jadi mungkin polishnya yang agak kurang atau gimana, tapi ini cepat banget nge-crease. Tapi again, 300k this is so good tuh. Cuman ya ada beberapa hal yang memang masih perlu dirubah lagi menurut gua. But for 300k this is great. Oke, sekarang kita coba, mau gua coba ke tempat air payau. Jadi di sekitar sini kan ada banyak tambak. Mau gue coba masukin ke sana, karena kalau air payau itu kan dia juga ada kadar salinitasnya yang agak lumayan, walaupun nggak setinggi air laut, tapi paling nggak ada salinitasnya untuk mengetes kekuatannya dari kulitnya ini juga. You'll see. Ini gue udah di daerah agak-agak tambak ya, masih bekas-bekasnya payau, masih ada pohon-pohon bakaunya juga di sana itu kalau kelihatan sedikit. Ini dulu daerah
Ya tambak setahu gua, cuman sekarang udah di beberapa daerah di sini udah jadi perumahan. Di sana ini masih perumahan baru dibangun. Ini gua harus agak hati-hati soalnya tadi literally gua perjalanan ke sini ngelindes. Ada apa namanya? Ular di tengah jalan lagi nyebrang. Nggak sengaja kelindes gua gara-gara kaget tiba-tiba muncul di situ. Oke, kita coba mungkin ke arah sini deh. Ini soalnya agak kering di sini. Coba ada arah mana ya? Yang agak basah. Sebentar, gua tunggu nanti begitu gua nemu jalur yang agak basah ya. Gua nemu yang agak-agak masih ada basah-basahnya dikit itu di situ. Bisa kita coba. Semoga nggak ada ular ya. Ya tapi gua pakai boot sih buat testing juga bisa. Ini agak breakis, jadi gua ganti kamera ke depan dulu ya, bentar. Terusnya airnya ini masih rada payah, untuk kelihatan itu kan bakau tuh. Kita injek di sini, kita tes airnya. Semoga nggak begitu langsung jelek gitu masuk tiba-tiba. Nggak bisa. Susah jalannya. Nih, gua nemu jalur yang langsung ke air, cuman nggak tahu ini dalam apa enggak. Kita testing pelan-pelan aja ya, semoga gua bisa naik lagi. Ada jalur turun naik bisa nggak ya? Coba testing sepatunya. Oke. Ini gembuk. Oh, ini bisa diinjek. Gua agak naikin ke celana gua biar nggak basah. Oke. Kita testing sepatunya. Oh, nggak masuk airnya. Segitu nggak masuk. Di seberapa dia baru masuk. Oh ini enggak, airnya nggak masuk, nggak waterlock ya, nggak waterlock, bagus. Di sini baru waterlock, di sini dia baru waterlock. Jadi begitu masuk ke arah sekitar sini, berarti ini problemnya di tali, aspalnya kurang rapat untuk bisa jaga nggak begitu masuk airnya. Tapi lumayan, segini dia baru waterlock, jadi begitu masuk ke sol. Ya di sini air baru masuk di sini. Oke, that's good. Oke. Bagus, lumayan. Oh, bahkan gue nggak ngerasa ini nyantol dong. Keren. Oke, that's good untuk kalian mau outdoor activity. Ini sudah cukup lumayan. Ya, agak waterlock sepatu gue jadinya. That's fine. It's okay. Untuk di testing. Jadi paling nggak kalau airnya cuman semata kaki masih aman kalian. Di atasnya mata kaki itu sudah airnya masuk, dan ini gua ngerasa waterlock banget ini kaki gua. Nggak apa-apa. That's good. Ini insole-nya nyerap air juga. Nyerap air banget ini. Nggak apa-apa sih kalau dia insole-nya nyerap air itu berarti kalau kita keringatan kita nggak begitu terlalu pengap di kakinya juga. Nggak jadi kayak rawa-rawa di dalam situ, tapi tetap aja ini agak problematik. Kalau bisa airnya langsung cepat keluar, ini enggak. But it's okay. 300k seperti itu, 300.000. That's good. Sekarang gua balik, terus gua jemur sepatu gua karena mumpung masih ada matahari. See ya. Ini baru nyampe, paling nggak kurang lebih sekitar 15 menit, 20 menit lah dari tempat tadi. Ini sepatunya udah kering. Dalamnya juga udah kering. Jadi pengeringan ini lumayan cepat bagus sebenarnya. That's okay, that's good. Cuman karena kaos kakiku nggak begitu bagus dalam dry dalam pengeringan, jadi nggak quick dry. Jadi rasanya masih basah. Tapi pas gua pegang, ini udah kering loh ternyata. Udah nggak nyerap air banget di dalam sini. Apakah masih basah? Iya, dia masih lembab. Tapi bukan kayak waterlock kayak tadi. Jadi dia ngeluarin airnya ini cukup bagus berarti sebenarnya. Oke, that's good to know. That's good. Ini udah lumayan kering loh ini. Baru sadar juga ini ternyata jahitannya di lidahnya juga agak kurang bagus. Tapi ya oke lah. Tapi ya pengeringan juga lumayan bagus, man. Masih tetap lembab. But it's good. Aku nggak tahu apakah ini memang sepatunya yang bagus dalam pengeringan, atau karena tadi di jalan kan pakai motor tuh, terus semiriwing dari anginnya di jalan bikin jadi cepat kering, nggak tahu juga. Tapi yang jelas 20 menitan dia sudah lumayan kering, nggak begitu basah lagi. Ya kalau luar pasti udah kering ya, soalnya kan dia juga memang nggak ngeresep air di sini, dia kan resep sini. Cuman di sini dia udah nggak begitu basah juga. Ya, nih. Kalau misalnya gua peras ya, nggak ada yang keluar sudah, cuman jadi lembab.
Oke, day 3 ya. Kali ini gue mau nyoba ditambahin insole, karena ini memang bener-bener nggak ada art supportnya di bawah sini. Jadi ini bener-bener langsung kurang nyaman lah ibaratnya di bawahnya, dan juga udah agak tipis kan. Gue cuma pengen tahu kalau misalnya diganti insole yang ada art supportnya ini, apakah bener-bener akan berubah rasanya jadinya ini dengan TPU shell. Kita coba aja, karena setahu gue memang biasanya kalau tambahin art support itu sepatu akan jadi tambah enak. Cuman apakah sepatu ini kalau ditambahin art support tuh bakal bener-bener lebih kunci. Jadi kita coba. Gua cut dulu, nanti gua aja gua pakai. Jujur cuma dengan nambah insole itu, ini bener-bener langsung jadi kayak nyatu sama kakiku loh. Mungkin memang iya, berarti memang bener-bener kasusnya salah satunya adalah ini size-nya bukan size kaki gua kan. Ini kan 42 bukan 41. Kaki gua kan 41. Jadi memang kemarin rasanya agak longgar jadi kurang gigit. Ini jadi makin gigit lagi loh. Ini gua belum pakai buat tes jalan ya. Kita tes jalan habis ini. Ini gue nemu jalur yang lebih walkable path-nya, dan itu lebih swampy, lebih muddy lagi. Jadi kayaknya kita testing lagi, karena kemarin gue kan cuma cemplungin doang. Kita nggak bener-bener jalan lewat jalur kayak begitu kan. Jadi gue coba jalan ke sana, itu kan ada beku pon di sana. Nanti kita jalan balik lagi lewat sini sampai testing untuk di muddy terrain gimana. Cuman ini gue baru ganti insole tapi malah nyoba jalan gini. Oh, gripnya lumayan. Ya, anti slip sama anti soilnya, anti oilnya. Gripnya lumayan kok ini di sini tuh, agak muddy kan ya. Oke, kedalaman segitu air nggak ada yang masuk ya, kedalaman segitu air nggak ada yang masuk tuh, masuk segitu tidak masuk. Jadi memang iya ya, kayaknya kemarin yang gue bilang dia masuk di sini itu karena tali sepatunya, karena ini masuk di bagian tali sepatu itu tapi airnya tidak masuk loh. Ada tuh dari bagian sini yang masuk. Jadi kayaknya karena tali sepatunya kurang menggigit, jadinya airnya masuk tuh, padahal itu sudah masuk di situ, harusnya udah basah itu. Tapi dia tidak nyerap ke dalam, nggak kayak kemarin. Berarti memang masalah problemnya adalah tali sepatunya kurang erat ya, karena ini kan tali sepatunya ngembang ya, dia kembang ngempis. Nah, masuk segini, nggak basah kayak. Oh, ini ada batu di sini, oke. Ini resiko gue bawa HP di sini. Oh, ini ada batu lagi di sini. Cari tempat yang enak buat diinjek. Ini kalau gue jatuh bawa HP gua yang eman. Bukan sepatunya. Ini agak dalam ini. Ya agak dalam. Masa nggak dalamnya? Oh ya, nggak nyerap. Oh, masuk dikit. Ngerembes dia, guys, ngerembes. Oh, itu dalam. Oh, dalam. Oh, ini dalam. Tapi nggak ngeresep banget airnya. Wah, ada sampah solnya orang itu. Oke. Oh. Ya, ini kedengeran suaranya wet, ya kan? Injekannya wet, tapi nggak basah. Jadi kayaknya ini kalau misalnya tali sepatu yang gua pesan udah datang, it's good. Ini nggak basah ke dalam loh. Cuman gara-gara mungkin ini karena dia agak kembang kempis ya. Talinya itu nggak benar-benar bisa, jadi nggak bisa benar-benar erat untuk bisa nahan supaya nggak ada rongga di lidahnya itu. Tapi nggak ada yang masuk loh tadi kedalaman segitu. Padahal tadi kalian lihat tuh sampai sini air tuh. Padahal air sampai sini dia nggak masuk loh. Berarti memang benar-benar harus erat banget ke talinya. Kemarin tuh mungkin gua kurang erat. Ini beku pohonnya nggak di sini ya. ini gua masuk halaman rumahnya orang nggak sih ini? Gua pulang. balik ini kayaknya halaman rumahnya orang nih. Dalam, tapi air nggak masuk. Sedalam itu tapi air nggak masuk. Tuh, sedalam itu air nggak masuk. Gue nggak takut rusak dirinya. Tapi anjir, bau banget ini di sini. Memang bener-bener bau bau apa namanya, bau rawa. Oke. Kita sudah cukup untuk reviewnya di tempat yang kayak begini. Dia gripnya juga udah lumayan bagus kok. Gua dalam banget. Gua sampai masuk segitu tadi. Something guys, waktu gua baru ngambil air yang genang dalam situ, dia masuk di dalam sana, berarti baru keluar tuh. Dia berarti masih menggenang di antaranya outsole-nya sama sepatunya ini. Berarti ini ada rongga besar di sini. Iya. Lemnya mulai lepas guys, tuh kelihatan.
Berarti harus di, ya wajar sih kan, memang ini kalau nggak salah setiap 3 bulan mereka udah pada ganti boot sih, jadi wajar-wajar aja. Cuman ya not for long use, berarti belum cocok untuk long use. Ini yang ini juga tadi kan yang kanan, sekarang kita coba yang kiri. Apakah banyak genang di bawahnya juga? Enggak, yang kirinya aman, tidak menggenang di dalamnya. Yang kanan, berarti ini kualitasnya kanan kiri tidak sama, karena ini masih menggenang banyak. Tuh, masih ada netes-netes air dari situ. Padahal tadi lebih banyak ndelosop yang dalam yang ini daripada yang ini. Oke. Kita review guys. Nanti kita lihat ini kan day 3. Jadi nanti kita lihat setelahnya pengeringan ini gimana. Soalnya kan tadi benar-benar dipakai untuk jalan di daerah yang berawa-rawa gitu. Setelah gua jemur sekitar kurang lebih 30 menit, ini mataharinya udah nggak tahu kenapa agak hilang dikit. Itu bawahnya masih basah ya, kelihatan itu. Jadi tadi karena gua tambahin insole ini nggak begitu kerasa basah di dalam. Jadi basah itu di bawah tuh. Kelihatan masih ada airnya itu kan di dalam situ ternyata tuh. Tuh. Masih ada air yang genang di situ. Jadi tadi itu kenapa waktu di video tidak terasa masuk? Mungkin kayaknya karena airnya tuh masuknya genang di bawah, tapi karena insole yang gua pakai ini agak tebel, jadinya nggak kerasa kalau masuk ke dalam. Tapi ternyata memang airnya masih masuk ke dalam tuh, karena masih menggenang. Ini tuh masih ada airnya kelihatan di situ, genang air di situ, kelihatan nggak? Kayaknya kalau kayak gini baru kelihatan kayaknya. Tuh menggenang, tapi nggak mau keluar airnya, tapi genang di bawah situ, kelihatan mengenang dikit. Oke. Ini insole-nya gue lepas, yang bawaannya Milestone-nya sendiri itu di dalamnya bawahnya orange untuk itunya, dan ya basah masih kelihatan itu. Kita lihat lagi setelah mungkin tambah 30 menit lagi coba. Oke. Sudah sekitar 2 jam dijemur dan sudah kering dalamnya, jadi ya pengeringannya juga lumayan cepat. Cuman mungkin kemarin tuh bisa lebih cepat karena sambil pakai motor ya, kena angin-anginannya. Ini kan cuma dijemur doang, soalnya dia nggak kena angin-anginannya. Tapi lumayan lah 2 jam kering, berarti kan dia pengeringannya masih cukup bagus. Cuman jujur ya, ini tadi ternyata yang bagian ini kan airnya nggak keluar tuh lewat dari outsole bawahnya ini. Tadi yang kanan kan keluar. Yang kanan lebih cepat kering duluan daripada yang kiri jadinya. Tadi di kiri ini malah kayak genang, sedangkan yang di kanan ini bisa lebih cepat keringnya. Jadi ya mungkin itu untuk reviewnya, karena perbedaannya di bagian outsole tadi tuh. Apakah itu menjadi kelebihan atau kekurangan, aku juga masih kurang bisa bilang. Tapi karena itu cepat kering, mungkin aku bisa bilang itu lebih jadi kelebihan, tapi mungkin jadi kekurangan karena air juga bisa masuk lewat sana jadinya. Oke, jadi setelah 3 hari kita review coba sepatu ini ya, verdict gue tentang sepatu ini bagaimana ya. Ini harusnya gue semir lagi yang kanan, gue cuma semir yang kiri jadinya mengkilap cuma yang kiri. Gak apa-apa lah, nanti aja gue anunya. Oke, jadi setelah 3 hari kita review ini, itu menurut gue sepatu ini tuh sebenarnya ada poin bagusnya, ada poin kurangnya. Jadi salah satu poin bagusnya tadi itu adalah yang seperti gue bilang dari beberapa hari yang lalu dan berulang-ulang juga, ini kulitnya bagus. Ini mirip sama kulit yang di sepatu kickers gue. Artinya ini sudah high quality leather, bukan synthetic leather, bukan kulit-kulit abal-abal yang dari potongan-potongan gitu, tapi ini benar-benar kulit bagus. Terbukti dari mana? Airnya itu tidak teresap sama sepatunya ini waktu gue cemplungin kemarin, ya kan? Atau waktu gue pakai jalan di semacam rawa kemarin itu. Tapi begitu masuk ke sini, nah ini lidahnya ini kan memang desainnya kan fungsinya memang untuk menyerap air ya. Jadi supaya tidak, kakinya kita kalau keringatan itu masih bisa bernafas, jadi ada pori-porinya. Dari sini itu kalau misalnya dia masih ketat seperti yang kemarin coba, dia nggak begitu masuk.
Tapi yang di hari sebelumnya saat talinya belum gua ketatin itu bisa masuk lewat samping-sampingnya sini. Ada crevice-crevice-nya di sini jadinya kan. Nah, itu jadinya perlu jadi pertimbangan buat kalian, harus selalu serapat mungkin. Kemudian bagian sol, gua kasih sol tambahan karena jujur aja, satu ini solnya kurang cocok, bawahannya ini gua kurang cocok karena itu tipis banget. Day one dia empuk, hari pertama itu empuk, tapi gua pakai buat jalan seharian, gua pakai kemana-mana, gua keliling-keliling. Hari kedua itu sudah kerasa tipis sponsnya. Padahal itu menurut gua jumlah jalan gua itu ya nggak ngalahin jumlah latihan patrolnya militer, jadi mungkin sponsnya nggak perlu diperbaiki, makanya gua tambahin spons gua tambahin insole baru. Insole yang gua berikan yang baru ini pun juga yang ada art supportnya, karena gue bener-bener ngerasa bedanya. Sepatu ini nggak ada art supportnya, kurang enak di bagian telapak kaki, yang dimana gue bisa kebayang kenapa kok banyak sekali cerita-cerita yang didengar itu kadang-kadang pakainya entah ditambahin bantalan di bawahnya atau mungkin dikasih pakai, bahkan ada yang ngakalin sampai life hacksnya pakai pembalut katanya itu kan. Ya karena memang keras, begitu dia sudah tipis jadi keras. Jadi mending kalau bisa saran gue sih cari yang bawahnya tuh ada TPU atau ada yang terbuat dari TPU atau PVC. Jadi dia benar-benar bisa menahan bentuk bodinya. Dan kalau bisa habis itu yang PU layer. Terus kemudian talinya, jujur ini gue ganti talinya. Karena kalau dibandingin ya talinya yang ini kan yang bawahnya ini dia nggak mengembang kempis, jadi nggak ngembang terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya mau diketat itu benar-benar ketat dibandingkan sama tali aslinya ini. Kalau kalian lihat, ini kayak tali sepatu sekolah tuh loh. Dia bisa ngembang, terus begitu kamu tarik itu mengecil lagi. Dibiarin ngembang, ditarik bisa sampai sekecil itu. Ini terlalu stretch kayak gini nih bikin kita ngerasanya waktu narik sudah rapet. Begitu sudah nggak rapet, tensionnya kan sudah lepas nih. Dia ngembang lagi. Mungkin memang kalau misalnya kita bisa bener-bener tension banget ya, dia jadi nggak akan ngembang di akhir jadi lepas, tapi nggak tahu juga ya, mungkin karena aku kurang rapet atau gimana bisa jadi. Tapi biar lebih gampang aku ganti sekalian talinya yang aku pakai ini. Begitu aku coba aku ganti talinya seperti yang aku rasakan juga, dia benar-benar lebih ngunci juga di bagian tumitnya kaki di sini, bagian punggungnya kaki di sini. Dan dengan itu dikunci pun ini lebih ngunci, ankle supportnya jadi lebih enak. Jadi saran gue sih kalau bisa ya, kalau kalian mau mungkin tambahin insole, kemudian ganti tali sepatunya. Kemudian problem yang ketiga yang gue rada nggak suka itu ini, clip onnya ini kadang susah dipasang. Lepas bunyi, lepas, padahal udah bunyi klik loh. Nah lepas lagi, kadang-kadang harus ditekan sambil putar-putar gini baru dia gigit. Kok cuma ditekan doang, loh lepas lagi, susah gitu jadinya. Mending velcro, serius mending velcro. Rencananya nanti mau gua bawa ke tukang jahit atau mungkin ke tukang sepatu, gua masih belum tahu gimana rencananya. Gua mau minta ini diganti jadi velcro aja. Mungkin tetap dibiarin di bagian luarnya di sini ada ini biar jadi kayak hiasan gitu, jadi hiasan untuk sepatunya ya. Tapi dalamnya mau gue ganti ke velcro karena serius ini tuh nyebelin. Lepasnya pun juga gampang dia. Velcro zaman sekarang tuh udah banyak kuat-kuat kok. Ini contohnya. Ini tuh pakai velcro, 511 itu pakai velcro. Dan velcro-nya ini kuat loh, tahan 5 tahun gue pakai, velcro-nya masih bagus. Walaupun ditarik kayak gini bisa del, tapi paling nggak nih easy to pass. Tapi masangnya gampang, lepasnya gampang. Ini menurut gue PR sih. Walaupun buat melainnya masalah nggak begitu masalah, tapi menurut gue tuh PR karena easy to play gini, plug and play begini ini lebih enak tuh loh. Dan kalau sebenarnya udah di zipper kayak begini pun kuat, jadinya nggak akan gampang buka. Ini kan cuma buat ngunci supaya ini nggak bunyi klitik-klitik.
zippernya nggak bunyi kletak-kletak itu karena bergerak-gerak, jadi buat kunci zippernya doang sebenarnya kan fungsinya. Ya itu untuk minusnya. Tapi untuk plusnya yang bisa gue akuin adalah satu, tadi gue bilang tadi adalah kulitnya memang benar-benar bagus. Ini high quality banget untuk price 300.000 ini, bener-bener high quality sih menurut gue. Solnya, outer solnya nih keren loh. Tadi gue coba, kemarinnya lagi gue coba. Bahkan di beberapa ada di video itu. Dia ngegrip. Dia bener-bener ngegrip. Di rawa pun itu tadi, kalau kalian lihat di videonya sebelum ini, itu kan gue bukan kepleset karena licin. Yang gue sempat kayak zlep gitu. Itu karena memang panahnya masuk. Tapi gue gak ada kepleset sama. Bahkan gue berdiri di atasnya batu. Kalau lihat tadi itu kan di batu setengah begini. Itu gak jatuh juga gitu loh. Padahal tuh batunya super lumut. Jadi ini outer sole-nya keren. Kulitnya keren. Bagian ininya pun sebenarnya ini breathable loh. Dia lumayan breathable buat kakinya kita. Aku belum ngerasa pengap sama sekali pakai sepatu ini. Yang dimana kakiku aku ngerasa jadi kayak berkeringat atau terlalu panas. Ini enggak. Jadi itu plus poinnya. Minus poinnya yang tadi yang aku bilang itu. Nih. Satu, tali sepatunya udah gue ganti. Terus ketiga, gue udah tambahin insole di sini. Dan gue nyoba beneran beda. Day 3 itu kan setelah gue kasih beberapa perubahannya ini. Beda, bener-bener beda. Di day 2, day 1 itu kerasa, day 1 belum kerasa apa-apa karena masih bener-bener masih baru. Day 2 itu sudah mulai terasa tipis di insole-nya. Terus kemudian waktu gue coba cemplungin itu. Nah, ngomongin soal dicemplungin, ini juga mungkin bisa jadi PR ya dibilangnya ya. Ini dia bener-bener lengket. Yang sini kan nggak bisa dibuka. Yang bagian sepatu yang kiri ini. Sepatu yang kanan ini sudah bisa ngebuka. Tuh, lemnya sudah mulai kelihatan. Jadi mungkin QC-nya mungkin harus diperhatiin lagi. Jangan cuman kirinya bagus, kanannya sudah mulai ngelopas. Kayak gini kan udah mulai ngelupas banget ini. Nggak tahu kameranya kelihatan apa nggak tuh di HP gua. Emang sih nggak masalah. Maksudnya kan ini sudah dijahit. Di sini kan sudah ada jahitannya. Tapi di sini sudah ngebuka. Nah di sini ngebuka itu bikin jadi airnya menggenang di dalam. Seperti yang gue tunjukin tadi. Begitu gue geserin begini, airnya terlalu banyak yang keluar. Tapi di sepatu yang sini karena dia masih tetap lengket semua, airnya nggak ada yang keluar kan di bawah situ. Plus poinnya adalah dengan dia bisa ada rongga seperti itu, air yang menggenang di dalam bisa keluarnya dengan gampang. Minus poinnya air dari luar gampang masuk. Mungkin karena langsung gua tesnya ke rawa 2 kali ya, jadinya lemnya juga lebih gampang lepas kan. Habis dari rawa-rawa dijemur, rawa-rawa jemur itu kan dua-duanya bikin bikin lem cepat lepas. Jadinya mungkin itu penyebabnya. Tapi ini kan sepatu untuk bertugas, sepatu outdoor lah ibaratnya. Malah hal seperti itu kan harus menjadi hal yang sering ditemukan. Ini klarifikasi aja. Ini bukan gua ngejelekin sepatunya. Kalau gua ngejelekin sepatunya, gua gak akan bilang kelebihan dari itu. Gua cuma pengen nge-review. Gua pengen tahu sih kayak gimana rasanya sepatunya yang punya Milestone ini, karena ini merek Indonesia loh, merek lokal, dan berapa poin dari yang ini gue bilang sudah cukup bagus. Ini bahkan begitu gue tambahin insole, gue ganti tali sepatunya, gue udah ngerasanya sudah sepatunya kayak udah bukan sepatu harga ratusan ribu, udah naik kelas lah ibaratnya, karena outernya ini udah bagus, outernya tuh udah bagus banget. Ya kecuali ini ya, ini outer jelek yang ini nih. Tapi outernya udah bagus banget loh. Ini cuma tinggal dikasih steel toe tips, udah. Terus PR-nya dikit-dikit yang lainnya lebih dirapiin lagi. 1 juta masih bisa loh ini sepatunya sebenarnya. Karena outernya dia bagus banget. Bagian eksteriornya, interiornya memang ada PR. Tapi PR-nya itu pun bisa diselesain cuma dengan inner sole yang ada art supportnya. Bahkan kalau misalnya mereka mau, Milestone mau bikinnya supaya nggak perlu pakai insole yang art support, pakai caranya 511 tuh bisa. Jadi di antaranya outer sole ini, di dalamnya itu ada midsole-nya, yang dimana itu ada kayak lempengan shank gitu yang buat di tengah-tengah ditaruh di antaranya outer sole sama inner sole. Jadi ini gua pernah lihat, gua bongkar sendiri nih sepatunya soalnya. Itu dia ada 3 layer.
layer pertama itu yang paling luar sini. Terus layer kedua itu ada gini deh, coba kelihatan nggak ya? Gua ambil sekarang. Ini ada 3 layer. Ini layer paling luar. Ya, yang bagiannya untuk gripnya ini. Ini layer kedua nih. Di tengah sini nih. Ini buat midsole-nya. Di dalamnya ini ada layer lagi. Itu buat arch support-nya. Dia di belakang sini ada kayak lubang gitu, ada shank-nya masuk ke situ. Itu jadi nggak perlu pakai arch support, sudah terasa sama. Tapi jujur, begitu gua kasih insole-nya itu lebih ngunci jadinya di kaki gua, terus habis itu gua ganti tali sepatu jadi lebih ngunci lagi. Rasanya comfy-nya, comfortable-nya sudah hampir sama gitu loh. Walaupun memang nggak 100% sama, jujur jauh lebih breathable ini daripada Milestone. Tapi again, price-nya itu kan beda jauh. Maksud gue adalah bukan gua ngejelekin Milestone berarti kualitasnya jelek, bukan. Tapi kalau misalnya Milestone bisa niru 511 Attack 8 inch side boot yang harganya di 5 jutaan dengan kualitas lokal, itu bakal keren cuy. Karena jujur menurut gua, walaupun memang ya masih jauh ya, secara eksterior masih lebih enak di sana dan sebagainya. Itu udah terbukti 5 tahun kuat soalnya. Gua dari 2020 akhir kalau nggak salah gua beli itu. Masih kuat bertahan sampai sekarang. Ini kalau misalnya bisa nyamain aja, atau nggak usah nyamain deh, mendekati aja, produk lokal ini men. Jadi gue bukan ngejelekin, gue juga bukan melebih-lebihkan. Ini review jujur aja dari gue. Nah, kurang lebih gitu verdict dari gue. Sekarang kita masuk ke main poinnya. Ini ada satu lagi boots size 43 gue beli, dan ini rencananya mau gue giveaway. Mungkin giveaway ini dimulai dari video ini diupload, dan pengumuman giveaway-nya mungkin 10 Agustus biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepet juga. Jadi ada waktu, kalau misalnya gue uploadnya ini tanggal 28 Juni, ada waktu 10 hari lebih lah buat kalian daftar. Bahkan kalau kalian mau share ke teman-teman kalian juga boleh. Terus kemudian karena gue tadi udah bilang pakai insole tuh biar lebih enak, biar kalian yang nerima ini lebih ngerasain juga. Selain kalian dapat ini, gue masukin insole-nya juga yang gue pasang tadi. Ini ada arch support-nya di sini. Size-nya 4344, jadi sesuai dengan sepatu ini. Terus tali sepatu juga gue tambahin. Nih, buat kalian yang menang giveaway-nya. Ya bukan kalian ya, Anda. Karena cuma satu orang. Kalau kalian kan lebih dari satu orang. Kurang lebih seperti itu. Kembali lagi harus gue ingetin, gue klarifikasi, gue bukan menghina produk ini. Kalau gue menghina produk ini, gue gak suka produk ini, gue videonya gak akan gue upload. Ini adalah review, honest review dari gue. Gue berharap mungkin masukan dari gue ini bisa lebih dipertimbangkan untuk nextnya. Atau mungkin enggak ya, karena kan ini pasarnya juga bukan orang-orang kayak gue, lebih ke militernya. Gue kan cuman apa ya? Gue ini apa ya?